Ya, Pak. Kemarin Ibu Dinda ini apa? Minta izin bahasanya hari ini kan libur santri katanya di sekolah. Jadi kemarin lah hari Jumat Ibu Dinda merekamnya gitu kan. Daripada terkendala untuk PPL-nya, saya bilang ya udah rekam saja nanti hari ini tinggal refleksi gitu Bu. Iya, iya, Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Yang penting kan ya. kalau dosen itu kamu kan ikut, Pak. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Bu Dinda ini udah direkam kan Bu Dinda? Kenapa Pak? Udah direkam kan? Sudah Pak, sudah mulai direkam. Yes. Dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada ketua kelas, Ibu minta tolong untuk pimpin doa hari ini. Berdoa. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan orang-orang sukses? Kirain ibu kalian lupa. Dan masuk semua atau ada yang izin? Satu. Siapa? Kenapa Lilis ada yang tidak hadir? Sakit. Baik, kita doakan semoga Lilis ada yang cepat sembuh ya. Dan bisa ikut kegiatan belajar seperti biasa kemarin. Oke, minggu lalu itu sudah memberikan layanan mengenai tentang stop bullying. Ya, benar ya? Ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi stop bullying. Temanya tetap sama tentang stop bullying, tapi kita akan melanjutkan dengan tujuan kalian itu mampu merencanakan dan melaksanakan aksi stop bullying yang ada di sekolah. Paham? Tugas kegiatan kita hari ini adalah minggu lalu kita sudah membuat analisis di dalam sebuah karton, benar? Benar. Oke, nanti ibu mau masing-masing kelompok nempelin satu buah karton itu ke tembok, ke dinding, yang mana nantinya kalian akan berkeliling mengobservasi hasil dan tugas dari kelompok lain. Dan nanti akan ada sesi presentasi. Kalau nggak salah minggu lalu ibu sudah memberikan tugas membuat pamflet ya? Sudah dikerjakan? Sudah. Siap dipresentasikan hari ini? Alhamdulillah harus siap. Oke. Sebelum ibu mulai ke tahap selanjutnya, ibu mau mengasih sebuah contoh kasus satu, dan ibu mau kalian menebaknya. Kita lihat begini. Ada satu kasus, dia itu setiap hari selalu dikata-katai oleh temannya bahwa dia itu miskin, dia itu bodoh, dan dia itu bau. Itu termasuk ke dalam kekerasan atau bullying? Bullying. Kenapa bullying? Karena Oke. Terus kalau ada satu teman yang dia bercanda, tetapi tiba-tiba dia memukul, terus itu apa? Kenapa itu kekerasan? Karena main fisik. Kalau bullying bisa tidak main fisik juga? Bisa. Lalu bedanya
Inggrisnya? Apa lagi? Ada berapa tadi disebutkan? Tiga, kurang satu. Fisik, verbal, dan cyberbullying. Terus ada lagi tentang beberapa faktor ya, faktor eksternal dan internal. Coba kelompok 3. Kelompok 3 bahasnya tentang apa kan? Masalah. Iya, faktor eksternal ada apa ya? Oke, tidak apa-apa kalau bukan ketika nanti kalian akan contoh dari faktor internal itu karena dia ingin balas, tidak percaya diri. Kalau dari eksternal, kalau pergaulan, berarti dia terbawa pengaruh dari mana ya? Terus lagi, keluarganya kurang harmonis. Apa lagi? Kita bahas minggu lalu. Meniru, kalau dampaknya ada apa saja? Kematian kenapa? Kok bisa jadi meninggal? Depresi yang lagi malas belajar. Terus apa lagi? Jadi menyendiri ya. Sudah siap untuk presentasi? Iya. Untuk bahan tambahan dari presentasi, mau per kelompok silakan berkeliling melihat hasil karya teman-temannya terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 boleh ke kelompok 2 melihatnya. Apa secara bergantian ya? Secara bergantian. Misalnya kalau di sini ada satu kelompok, kelompok yang lain ke sini dulu, atau ke sini dulu, baru ganti-gantian biar tidak kumpulan dan tidak ramai. Boleh silakan sekarang. Silakan keliling. Satu kelompok. Jadi biar nanti kalian hasilnya oleh dia. Jangan lupa diamati Ayo mana yang di kelompok 4? Ini kosong ini. Ayo ke sini. Lewat tadi. Bu, duit bu. Bu, ada sendiri masuk dulu sebentar. Bu, duit bu. Maya. Ayo Maya silakan. Kalau sudah paham seterusnya, geser. Ini masuk ke sana sendiri ya. Teman-temannya kemana? Nggak hadir ya? Nggak hadir sebenarnya. Ayo nggak apa-apa. Jangan lupa ya, kalian nanti akan presentasi. Jadi pahami dengan baik-baik apa yang sudah kalian
Tempat-tempatnya silakan duduk. Sudah. Apa yang kalian amati? Hah? Apa yang kalian amati? Yang banyak. Dampak jenis kelompok. Oke. Sudah siap untuk presentasi? Insya Allah. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Silakan ke depan. Semua? Ya. Boleh berdua atau bertiga. Gak apa-apa, kalau ini gini, kalian mempresentasikan hasil tugas kalian mengenai apa yang sudah kalian dapat di kantor dan pamflet yang kalian pegang sekarang. Kan ini pamfletnya akan kalian presentasikan kan? Iya dong pasti. Iya. Kan sudah dikerjakan masa belum? Masa tidak dipresentasikan? Iya. Ayo kelompok 1, kasih semangat dulu. Ayo kelompok 1. Ayo Winda. Enggak, ayo semuanya. Semua kalau gitu semua ayo. Semua. Ayo. Di mana tuh? Di sini, tengah sini. Boleh menghadap ke teman-temannya. Dari sini, depan sini pada saya. Pamfletnya ada di HP. Bisa kalian gunakan di mana? Ini ya, yang ini di mana sih? Dijelaskan apa yang kalian buat di dalam pamflet itu tentang apa? Silakan dibacakan terus dikaitkan dengan melakukan tugas yang sudah kalian kerjakan di kantor. Di sini kami disuruh menjelaskan tentang bullying dan kami Jelaskan kepada teman-temannya, bisa dilihat di proyektor. pencegahan bullying. 1. Mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. 2. Ikut membantu atau membela teman yang menjadi korban bullying. 3. Stop
Ini bagus, berarti dia tidak apa ya, tidak malah ikut menunjukkan si korban, tetapi malah merangkul. Yang ketiga, sok peduli. Terus yang keempat, memahami dan menerima perbedaan. Nah ini yang awal ya. Terus yang kelima, merangkul. Oke, bagus sekali. Kelompok dua, silakan kalian presentasikan. Pamfletnya, presentasikan hasilnya dan hasil kalian evaluasi tadi observasi. Lima dampak negatif yang dialami korban bullying. 1. Ketakutan untuk sekolah. 2. Gangguan mental. 3. Hilangnya kepercayaan diri. 4. Depresi. 5. Bunuh diri. Jika bullying terjadi di sekolah, maka beritahu seorang guru atau penasihat sekolah. Apa yang harus dilakukan jika terjadi korban bullying? Yang pertama, jika bullying terjadi di sekolah, maka beritahu seorang guru atau penasihat sekolah dan tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk tindak lanjut itu. Jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying pada pihak yang memiliki kewenangan. Jika kamu berani, tandanya kamu menyelamatkan dirimu sendiri dan korban bullying lainnya. Kalau bisa saat mulai ada tanda-tanda bullying kepadamu, tunjukkan sifat berani dan percaya diri agar menghubungi berpikir ulang melakukan tindakan kepadamu berulang kali. Oke, sudah. Apa yang kalian bahas tadi? Dampak Dampak bully. Kalau di kantornya apa yang kalian bahas? Dampak bully juga. Ya. Oke. Ada tambahan dari teman-temannya? Sudah Bagus. Bagaimana pemahaman teman-temannya mengenai dampaknya? Sudah cukup jelas. Kalau kalian coba kelompok satu berdasarkan pengamatan kalian dan observasi kalian ini tadi, hasil tugas kelompok dua ini bagaimana rasanya? Apakah sudah lengkap, sudah sesuai dan sudah tepat mengenai dampaknya? Ya sesuai. Sudah sesuai. Oke. Boleh ditutup silakan. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kelompok 3 dan 5. Kelompok 3 dan 5 presentasinya boleh digabung karena mereka ini kalau nggak salah praktiknya membahas tentang faktor ya. Ada faktor internal dan eksternal. Boleh sekalian presentasi berdua dari kelompok 3. Silakan. Baik, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal, kurangnya kepercayaan
ini ada tips sebelum kalian berdiskusi atau menentukan rencana aksi itu ada beberapa pilihan untuk kalian. Tips yang pertama, bagaimana cara kalian mencegah bully? Ini kita sekalian melatih diri kita untuk mengubah perilaku bully yang mungkin sebelumnya pernah kita lakukan untuk kita hilangkan di depan. Yang pertama, mengembangkan budaya atau relasi pertemanan yang positif. Ini artinya apa sih? Akur sama teman. Iya, apalagi Saling menghargai. terus satu persatu. Apa juga? Oke, apa? Nada? Akur, tidak mengejek, apalagi terus. Apa Winda? Apa? Ayo, mengenai mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Artinya benar tadi. Bisa Winda tambahkan. Gimana? Menjaga silaturahmi sesama teman. Oke. Cara yang kedua ada ikut serta membuat dan menegakkan aturan di sekolah. Maksudnya apa sih? Memberi masukan bagi pembuli biar nggak kembali lagi. Oke, berarti menurut Tina ini dia akan memberi hukuman kepada pembuli agar dia tidak berulang lagi. Tina berarti kalau dalam peraturan seperti itu, Tina harus bekerja sama dengan pihak siapa saja yang ada di sekolah. Guru, Terus siapa lagi? teman-teman, Teman-teman. Siapa lagi? Gurunya juga Pak. guru BK, Terus, guru kelas, ya terus sama orang mahasiswaan yang uniknya atau penegak aturan-aturan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, sama OSIS juga bisa. Kita bisa mulai aksi dari ikut menegakkan seperti itu. Yang ketiga, oke, mohon simpan dulu suaranya. Jangan ada bersuara kalau belum ibu tanya. Yang ketiga ada membantu dan membela teman yang menjadi korban bullying. Maksudnya apa nih? Membantu dan membela teman yang menjadi korban. Bagaimana caranya kalau kalian ini membantu atau membela korban? dan mengerti dulu semuanya diberi guru. Sebentar, oke, coba kita berdiri, sampaikan. Sekolah menyemangati pembuli agar dari guru agar tidak putus asa. Agar tidak putus asa. Oke, baik, terima kasih. Kita apa tadi? Kita silakan berdiri. Kalau merangkul teman yang pernah beli buku, kita semangati, jangan sampai kalau dia begitu ngomong aja, jangan takut sama yang membuli. Oke, berarti kita bagaimana seperti itu ya. Yang keempat, ada saling mendukung satu sama lain. Apa yang didukung? Bagaimana cara saling mendukungnya? Memberi support, Memberi support, apa lagi? Memberi motivasi kepada siapa? Islam? Apa yang dibeli? Terus apa lagi? Saling mendukung satu sama lain. Artinya itu apapun yang apa ya perbedaan di antara kalian dengan teman yang lainnya itu harus kalian hargai, harus kalian hormati dan harus kalian dukung apapun keputusan dia ya. Kemudian yang keempat, memahami dan menerima setiap perbedaan teman sebaya itu hampir sama. Perbedaan seperti apa sih yang biasanya ada di antara teman? Agama, budaya, apa lagi? Ras, apa? Warna kulit, terus postur tubuh yang tinggi, pendek, putih, hitam. Nah itu kita tidak boleh berbeda-bedakan. Tidak boleh juga ada yang berbeda-bedakan cantik dan jelek karena Tuhan itu menciptakan kita hanya satu jenis yaitu sempurna. Selanjutnya ada merangkul teman yang menjadi korban. Benar yang sudah disampaikan oleh si Inna. Itu cara mencegahnya. Terus ada cara melawan. Apa sih? Bagaimana sih caranya kalian melawan bullying? Yang pertama adalah jadilah orang yang berani lawan pelaku bullying secara verbal. Maksudnya seperti apa tuh? Lawan pelaku bullying secara verbal. Apa maksudnya? Ya gimana? Gimana caranya melawan pelaku bullying secara verbal? Iya Maya, gimana Maya? Gimana caranya melawan pelaku bullying secara verbal? Iya, melawannya gimana? Secara verbal ya.
menunjukkan bahwa kalian itu tidak mau mengganggu dan tidak akan mengganggu juga, maka si pembuli itu tidak akan menjadikan kalian korban. Karena pembuli tahu kalian bukan orang-orang yang lemah. Biasanya pembuli itu hanya bertindak atau membuli orang-orang yang lemah, yang mudah dibuli. Selanjutnya, bagaimana cara melawan? Bersikap tenang dan jangan terpancing emosi. Tapi kalau sudah menyakitkan banget emang nggak pantas kita memukul kawannya. Jangan sampai buli dengan kekerasan. Awalnya dengan cara yang positif. Gimana caranya kalau biar kita tuh nggak emosi gitu? Susah kalau orang beneran Bersikap tenang. Ini yang harus kalian latih. Gimana caranya sebentar? Bersikap tenang dan jangan terpancing emosi. Tapi apa bukan berarti kita diam aja. Kan nggak usah diladenin gini. Biasanya kalau kita meladeni pembuli itu akan merasa dia direspon dan dia akan semakin menjadi. Kalau kita setelah kalian tenang dan menahan emosi, tidak terpancing, lakukan tahap berapa ini? 4. Tolonglah korban dan laporkan pada pihak sekolah atau yang memiliki kewenangan. Ini kalau kalian menjadi saksi. Tapi kalau kalian menjadi korban, nggak ada salahnya kalian untuk speak up atau berbicara kepada pihak sekolah. Laporin agar si pelaku bully itu merasa jerah, agar pelaku bully itu tahu kalau dia itu akan mendapat hukuman, dan agar pembuli itu tahu kalau tindakannya itu tidak benar. Yang kelima, menjadi agen perubahan di sekolah. Maksudnya seperti apa, Intan? seperti organisasi yang ada di sekolah. Berarti organisasi di sekolah untuk menjadi agen perubahan itu tujuannya apa, Intan? Tujuannya untuk menegasi pembuli di sekolah. Menindak tegasi pembuli di sekolah. Berarti menangani si pembuli ya, agar pembuli itu kenapa? Ya, karena kami tidak boleh merugikan orang yang dibully. Oke, benar sekali. Karena membuli itu merugikan orang yang dibully atau orang lain. Sama kayak kemarin kata ibu, dampaknya itu bisa kepada korban, bisa kepada pelaku, bisa kepada si orang lain atau si saksi. Di sekolah kita juga udah ada organisasi. Sudah ada, ya. Ini mulai berjalan ya. Apa? Berarti cara selanjutnya apa nih? Di sekolah sudah mulai ada organisasi. Ayo, Maya, dengerin itu sebentar. Di sekolah sudah mulai ada organisasi untuk melawan bully. Berarti tindakan kalian adalah apa ini? Mendukung organisasi tersebut, bukan malah menolak. Ya, harus didukung. Selanjutnya, ibu sudah buat sebenarnya ini gambar pohon. Terlihat tidak kalau ini gambar pohon? Terlihat. Walaupun ini bentuknya tidak bagus, tapi ini anggap saja ini pohon. Ini namanya pohon aksi. Pohon aksi ini adalah rencana kalian ke depan. Rencana kalian menjadi individu ya. Apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Mengenai untuk memberhentikan bully. Oke, kalau barusan tadi kita sudah mulai melatih bagaimana cara kita untuk memberhentikan bully atau mencegah bully, ibu mau sekarang masing-masing menentukan atau membuat rencana tindakan kalian ke depan itu akan seperti apa untuk men-stop bully. Oke, yang sudah kebagian kertasnya boleh tulis sekarang. Rencana kalian ke depannya apa? Apa yang akan kalian lakukan ke depan untuk mencegah bully? Silakan
Jadi dia biar tidak terkenakan kalian beliau yang mengakibatkan bunuh diri. Bagus ini. Dia akan menyemangati, berarti dia akan merangkul ya. Terus ada siapa lagi kita cari? Ada yang ada nih, mendukung organisasi stop bullying di sekolah, tindakan yang tepat, baik. Terus ada memberi peringatan di sekolah agar tidak ada aksi pembulian di sekolah, memberi peringatan. Oke, bagus, semangat ya. Ada kata Winda, Winda kedepannya akan memahami dan menerima setiap perbedaan teman sebaya. Berarti dia tidak akan beda-bedakan temannya. Lagi, apa lagi? Harus saling menghargai, harus semangat, jangan lemah. Membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya, kata si Bella seperti itu. Terus ada cegah, beritahu, menindaklanjuti, ini kata Laura. Kalau kita kedepannya ingin mendukung korban bully agar terus semangat. Terus ada deteksi tindakan bully sejak dini, ini kata si Isla ya. Kalau kata Lilis Pidi, ke depannya dia akan melaporkan ke guru dan menasihati pelaku bully. Bagus. Semuanya ibu suka. Ibu harap pohon aksi ini tidak hanya sekedar menjadi pohon, tetapi kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, ya. Sebelum kegiatan ini ibu akhiri karena waktu kita sudah habis ya, kalau kita sudah mau habis, ibu ada instrumen penilaian mengenai hasil dari kegiatan pembelajaran ini. Silakan dibagikan dan dikerjakan. Sembari kalian mengerjakan, kok ibu ulang terus ya ngomongnya, nggak ngomong lagi. Nanti ibu ngomong lagi nih sembari kita mengerjakan dari sini. Karena itu sudah ada di sini, karena sudah dibagikan. Sudah dapat semua, di situ ada lembar hasil dan ada APD juga yang harus kalian kerjakan. Ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian ini berkembang mengenai tentang bully. Apakah pelayanan ibu 2 hari ini dapat merubah semangat kalian atau mengembangkan pemahaman kalian atau tidak? Apa yang mana? Oke, silakan kalian kerjakan. Sembari dikerjakan, ibu mau salah satu dari kalian merefleksikan apa yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan? Ayo perwakilan yang ingin menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Apa sih yang sudah kita bahas? Apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Ayo. Sampaikan aja semuanya yang kalian dapatkan. Masa nggak dapat apa-apa sih hari ini dapat dong? Ada, tapi kenapa? Bu, iya Intan, silakan berdiri. Tadi ibu bilang apa saja yang kita dapat dari materi yang disampaikan
Izin Pak Mis, Bu Muti. Sudah selesai Pak Mis dan Bu Mutia. Pak Mis, sudah selesai Pak Mis. Bu Mutia. Bu Junan, ini refleksi ya. Iya Pak Mis. Bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan aksi satu ini, aksi Eh, satu yang kedua? Kalau menurut saya pribadi, anak-anaknya jauh lebih aktif pada pertemuan pertama Pak Mis, dan di pelaksanaan pertemuan kedua kemarin, anak-anaknya tidak maksimal presentasinya dikarenakan bahan atau alat-alat yang mereka siapkan untuk presentasinya tidak mereka bawa ke sekolah. Hmm. Itu Pak Mis. Di sekolah mana nih Bu? Di SMK Nurul Islam Jati Agung, Lampung Selatan Pak Mis. SMK ya. Iya Pak Mis. Gimana Pak Mis? Suaranya tadi Bu, kalau kamera, kenapa suaranya kecil? Karena Ibu kameranya Ibu di belakang. Nah, seharusnya ada dua kamera. Ataukah Ibu merekodnya itu menggunakan zoom? Menggunakan zoom agar Ibu dapat di kamera belakang dan kamera depan. Kamera belakang gunanya itu untuk eh, suara, sedangkan di belakang itu merekod gambar keseluruhan. Ya. Tadi banyak yang saya lihat tahap-tahapnya, Bu Dinda. Pertama, mahasiswa itu menempel di dinding, ya, nempel di dinding. Lalu mereka mengamati. Setelah itu mereka presentasi kelompok. Iya Pak Mis. Setelah presentasi, mereka ada menempel lagi di papan tulis, pohon aksi ya. Iya Aksi. Pak Mis. Ini apa bedanya dengan menempel di dinding itu, Bu? Kalau di dinding itu hasil analisis yang mereka kerjakan di pertemuan ke-1, Pak Mis. Terus yang mereka presentasikan itu hasil analisis yang di pertemuan sebelumnya, lalu sama hasil template, pamflet yang sudah mereka buat. Terus kalau untuk yang mereka tempel di dinding tadi itu sebenarnya harusnya di karton, Pak Mis. Kartonnya tapi tidak saya bawa kemarin, jadi saya bikin di papan tulis, dan itu yang mereka tempel itu adalah rencana mereka ke depannya, Pak Mis, apa yang mereka lakukan setelah dari kelas itu. Karena kalau dari pertemuan ke-1 kemarin, saya merasa tujuan tujuan umum yang untuk merencanakan kegiatan ke depannya itu mereka belum tercapai minggu lalu, Pak Mis.
Jadi makanya pertemuan kedua ini saya melanjutkannya dan memfokuskannya pada rencana kegiatannya. Ini Bu menggunakan apa nih? Experiential learning, Pak Mis. Ya, ya. Adakah pengalaman mereka yang digali? Untuk pertemuan sebelumnya itu sudah ada, Pak Mis. Dan saya juga menampilkan video. Kalau untuk yang pertemuan ini pengalaman yang dilakukannya itu yang difokus pada yang mereka tempelkan tadi, Pak Mis. Sama awal mula tadi saya sedikit menceritakan atau membuat sebuah kasus yang mana mereka membedakan mana kasus bully, mana kasus kekerasan yang awal tadi pertama kali pertemuan. Apa bedanya kasus bully sama kasus kekerasan? Iya, kalau yang ini tadi, ini Pak Mis untuk mereka membedakan bully itu yang seperti apa, kekerasan yang seperti apa. Gitu Pak Mis. Soalnya mereka menganggap juga kayak seperti KDRT itu bully gitu Pak Mis. KDRT itu kan termasuk apa di KDRT ya? Sebenarnya kalau bully itu kan ada bully verbal, bully apa ya, fisik. Itu kan termasuk kekerasan juga atau bully fisik. Iya Pak Mis. Kalau kalau yang saya bully itu banyak. Bully Iya. fisik itu termasuk pelecehan seksual, apa itu termasuk juga bully itu. Perundungan namanya. Iya. Jadi mana membeda ya, seharusnya mana membeda jenis-jenis jenis bully itu, mana bully fisik, bully perundungan verbal, perundungan pelecehan seksual gitu, itu termasuk juga dia bully. Iya Pak Mis, kebetulan saya juga kemarin sebelumnya sudah mencoba mencari materi mengenai kekerasan juga untuk melihat perbandingannya. Dan yang saya dapatkan kekerasan juga termasuk ada seperti jenis-jenis bully tadi Pak Mis, ada fisik, verbal, dan lain-lain. Cuman ada perbedaannya itu di waktunya Pak Mis. Kalau bully itu dilakukannya secara terus-menerus dengan objek yang sama. Kalau kekerasan itu biasanya dilakukannya sekali, dua kali, dan objeknya bisa berbeda gitu Pak Mis. Tadi hasil siswa presentasi kelompok. Kelompok yang lain memberikan feedback atau enggak, Bu? Tadi tidak Pak Mis, itu yang menjadi tadi yang saya refleksi bahwa anak-anaknya siswanya lebih aktif pada pertemuan sebelumnya dibandingkan pertemuan yang kemarin. Seharusnya kan gurunya, kita sebagai fasilitator itu meminta, ayo kelompok tadi ada berapa kelompok tadi? 3 ya? Ada 4 Pak Mis sebenarnya, cuman yang kelompok keempat ini siswanya ada 3 orang yang tidak hadir. Jadi cuma 1 orang, jadi dia gabung ke kelompok 3. Terus kelompok 1 menampilkan, kelompok 2, kelompok 3 bagaimana gitu. Sudah saya pancing Pak Mis, tapi anak-anaknya emang maaf Pak Mis. Nah itu dia, harus ada feedbacknya ya, karena kan hanya presentasi gitu aja, lalu nggak ada memberikan masukan atau apa kepada teman-temannya. Yang dipresentasikan tadi apa, Bu? Hasil ini Pak Mis, hasil analisis mereka minggu lalu sama hasil pamfletnya. Pamfletnya. Pamfletnya tadi ditayangkan di PowerPoint-nya juga Pak. Di proyektor maksudnya. Selanjutnya, ini masih apa sih? Masih berfokus kepada guru ini, belum ada siswa. Ya, untuk penilaian
evaluasi prosesnya perlu ditingkatkan lagi kan untuk melihat bahasanya mereka itu pemahaman mereka itu sudah sampai mana. Karena kita mengukur terselesaikan masalahnya itu atau tidak itu dari hasil evaluasi juga ya. Khususnya evaluasi proses. Evaluasi proses itu kan ketika proses berlangsung. Dari berapa siswa yang tadi hanya sudah berapa persen untuk memahami tingkah laku ataukah bentuk-bentuk bully itu gitu. Hanya berapa persen. Takutnya hanya 20% saja yang memahami itu. Jadi apakah terjadi permasalahan, terselesaikan masalah atau tidak? Saya belum. Nah, itu kita apakan. Itu ketika evaluasi proses itu kita lihat. Dan di akhir itu Bu, tahap akhir saya lihat belum ada siswa yang menyimpulkan hasil kegiatan Ibu laksanakan. Tadi si Intan ada Bapak dia mewakilkan, justru malah saya yang tidak memberi kesimpulan. Ada satu orang ya? Ada Bapak, ada satu orang tadi yang mewakilkan. Oke, ya kalau bisa, itu pun bisa juga dari hasil evaluasi proses itu, penyimpulan akhir itu bisa salah satu evaluasi proses, jangan satu orang gitu. Kalau bisa ada 3 atau apa yang berbeda dengan kesimpulan yang lain. Itu ya. Kalau di awal saya tadi untuk tahap awal sudah berdoa, mengabsensi, dan refleksi pun ada juga tadi ya. Saya lihat refleksi. Bagaimana Ibu menanyakan bahasanya pertemuan di awal pertemuan yang pertama Ibu refleksikan apa saja yang sudah dibahas. Oke, hanya itu saja. Tapi kondusifnya itu saya lihat ya memang ini apa ya? Apakah memang sudah experience learning ini model pembelajaran ini apakah sudah mencakup itu ataukah belum ini Bu? Mencakup apa Pak? Yang model pembelajaran yang sudah Ibu gunakan, yang Ibu gunakan. Sudah Pak, kan dalam experience learning ini ada 4 tahap dan dalam pertemuan ke-1 dan kedua saya jalankan semuanya Pak. Berarti yang tahap yang terakhir hari ini. Tahap yang terakhir itu ya yang ini Pak, yang tadi mereka aktif mempresentasikan itu masuk ke tahap terakhir. Karena baik Bu Dinda, hanya itu saja masukan saya. Ya, terima kasih Pak Miss. Bu Mutia. Putus-putus Bu Mutia suaranya Bu. Bersih. Maaf Bu, suaranya tidak jelas Ibu, putus-putus.